Oke, selamat datang kembali di sesi kita. Kali ini nih kita mau bahas satu emosi yang kayaknya semua pernah ngerasain, tapi jarang banget dibedah tuntas ya, rasa iri. Kita bakal merujuk ke bab 86 dari buku The Art of Thinking Clearly. Judulnya Bangun Kastil Anda Sendiri, Iri Hati. Nah, misi kita apa? Ya kita mau coba ngertiin kenapa sih iri ini rasanya kok nggak produktif banget gitu. Dan gimana caranya ngelola, ya kan? Apalagi buat Anda yang pengen terus belajar dan maju. Bener banget. Dan iri ini memang unik ya. Mari kita coba bongkar deh. Di sumber kita ini ada contoh yang, wah, lumayan kena sih. Ada petani gitu iri banget sama temennya yang dapat bonus gede. Sementara dia sendiri cuma dapat sertifikat, hadiah. Nah, rasa irinya ini bikin dia jadi nggak rasional. Gimana tuh nggak rasionalnya? Ya jadi nolak bantuin temennya, terus nyabotase kerjaannya, bahkan sampai senang gitu loh pas temennya lagi apes atau rugi. Waduh, Iya kan? Sampai segitunya gitu. Itu kan, ya ampun, ngerugin diri sendiri juga ujung-ujungnya. justru itu intinya. Balzac, ya kalau nggak salah di sumber ini disebut, bilang kalau iri hati itu kebodohan terbesar dari semua keburukan. Kenapa coba? Ya karena emang nggak ada satupun keuntungan yang bisa didapat dari rasa iri itu. Beda gitu sama marah atau takut kan? Oh iya, benar juga. Marah atau takut kadang ada gunanya ya. Iya, mungkin ada fungsi protektifnya gitu ya dari evolusi kita. Ngasih sinyal bahaya atau dorongan buat bela diri. Tapi iri hati ini, uniknya ya murni ngerugiin diri sendiri aja. Tapi ada sisi menariknya nih. Sumber ini bilang kalau iri hati itu relatif lebih gampang dimatikan gitu dibanding emosi negatif lainnya. Menarik tuh. Nggak ada untungnya sama sekali, tapi sering banget muncul ya. Jadi, eh, apa sih pemicu utamanya? Nah, sumber kita ini nunjuk ke satu hal utama, perbandingan. Terutama ya sama orang-orang yang kita anggap mirip atau setara sama kita. Oh, kayak teman seangkatan, tetangga, rekan kerja gitu ya? Betul, dari usia, karir, mungkin tempat tinggal juga. Kita lihat teman sukses dikit, tetangga beli barang baru, langsung deh muncul rasa nggak enak gitu. Itu yang disebut kecemasan status bukan sih? Jadi khawatir kalau kita nggak dianggap cukup oke dibanding lingkungan kita. Tepat, dan itu benar-benar nguras energi mental banget kan. Kalau kita tarik lagi nih ke gambaran yang lebih luas ya, iri hati ini sebenarnya punya akar evolusi loh. Oh ya? Gimana tuh? Jadi di zaman nenek moyang kita dulu, sumber daya itu kan langka banget ya. Jadi ngelihat tetangga katakanlah dapat bagian daging buruan lebih gede, itu beneran berarti jatah buat kita dan keluarga jadi lebih sedikit. Oke oke. Jadi iri itu kayak semacam alarm kompetisi gitu ya buat bertahan hidup zaman dulu. Bisa dibilang gitu, memotivasi persaingan, cuma masalahnya di dunia modern sekarang ini mekanisme itu seringkali udah nggak vital lagi. Maksudnya gimana tuh? Ya, tetangga Anda beli mobil Porsche gitu, kan nggak berarti dia ngambil sesuatu dari Anda secara harfiah. Beda sama jatah daging buruan tadi. Ini tuh kayak sisa-sisa evolusi aja yang udah kurang relevan konteksnya. Jadi rasa nggak nyaman lihat postingan sukses teman di medsos atau rekan kerja dapat promosi itu sebenarnya gema dari nenek moyang kita yang khawatir soal jatah mamut ya. Lucu juga ya kalau dipikir-pikir. Iya, bisa dibilang gitu. Otak kita kayak masih pakai software lama buat navigasi dunia yang udah beda banget. Alarmnya sering kali palsu di era sekarang. Oke, paham deh soal akar evolusinya. Itu mencerahkan banget sih. Tapi pertanyaan praktisnya buat Anda yang dengerin sekarang pasti, gimana caranya kita bisa ngeredam alarm kuno yang sering nyala nggak pada tempatnya ini? Nah, sumber ini nawarin ide membangun kastil sendiri. Saya penasaran banget nih, gimana cara kita bangun kastil metaforis itu? Ada dua strategi inti sih yang ditekankan di teks ini. Yang pertama, ini paling dasar tapi mungkin ya paling susah juga. Secara sadar, berhenti banding-bandingin diri Anda sama orang lain. Wah, itu PR banget ya. Iya kan? Ingat aja, tiap orang punya peta perjalanan hidupnya sendiri. Tujuannya beda-beda. Jadi, ya fokus aja sama peta Anda. Terus yang kedua, temukan apa yang disebut lingkaran kompetensi Anda. Lingkaran kompetensi. Maksudnya gimana tuh? Maksudnya bidang atau area di mana Anda itu secara alami emang bagus atau punya passion yang dalam banget atau ya punya potensi besar buat bener-bener jago di situ.
Nah, curahkan energi Anda buat bangun kastil Anda di area itu. Oh, jadi maksudnya fokus ke kekuatan unik kita sendiri gitu ya? Ciptain semacam niche atau area di mana kita bisa jadi yang terbaik, sekecil apapun areanya. Tepat sekali. Nggak harus jadi yang terbaik di dunia, tapi jadi raja atau ratu di kastil Anda sendiri. Sekecil atau sesederhana apapun kastil itu, ya, ini bakal ngasih validasi dari dalam diri. Validasi dari dalam. Jadi nggak terlalu butuh pengakuan dari luar atau dari perbandingan sama orang lain ya? Benar, kebutuhan buat ngelirik ke kastil orang lain dan ngerasa kurang itu bakal berkurang drastis. Anda bangun rasa cukup dari apa yang Anda capai di wilayah kekuasaan Anda sendiri. Oke. Jadi kalau kita rangkum nih ya, iri hati itu intinya warisan evolusi, dipicu perbandingan, tapi udah nggak begitu fungsional lagi di dunia modern kita. Betul. Kuncinya berarti ngalihin fokus ya, dari luar, dari apa yang orang lain punya atau lakuin, ke dalam diri kita sendiri, ke pengembangan kastil unik kita masing-masing. Persis. Dan ini mungkin bisa jadi satu bahan renungan penting ya buat Anda bawa pulang setelah dengerin ini. Coba deh pikirin sejenak, berapa banyak sih energi mental yang selama ini, mungkin tanpa sadar ya, Anda habiskan buat banding-bandingin diri sama orang lain, terus mungkin ngerasa iri. Iya juga ya. Kadang nggak kerasa tapi nguras energi banyak. Nah, bandingkan energi itu sama energi yang Anda investasikan buat bener-bener sungguh-sungguh ngebangun kastil Anda sendiri. Pertanyaan lanjutannya mungkin, bagian kecil mana nih dari kerajaan Anda? Bisa keahlian, proyek, hobi, hubungan yang bisa mulai Anda kuasai atau perkuat hari ini juga, tanpa perlu lagi pusing mikirin apa yang lagi terjadi di kerajaan sebelah.